Apakah ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Kita akan angkat satu lagu pujian, segala puji syukur. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik, oleh karena itu kita akan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah setia dalam setiap kehidupan kita. Segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Serukan, serukan
menyembah Dia, kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Selidiki Aku. Mari kita selidiki setiap hati kita, setiap pikiran kita, agar apapun yang kita pikirkan, apapun yang di dalam hati kita tidak menyimpang daripada jalan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara, kita angkat satu lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kepada hamba-Nya saya persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini Yesus, kami membawa hati kami, membawa bejana hati kami yang siap Bapa untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang sudah turun ke atas kami, kiranya boleh membantu kami memahami apa yang Engkau firmankan buat setiap kami, sehingga setiap perenungan pada pagi hari ini biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau saja yang berkuasa dan berdaulat di tempat ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema ibadah pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Judulnya di sini adalah lari dari kasih Yesus. Lari dari kasih Yesus. Jadi pada pagi hari ini saya ingin memberikan gambaran mengenai kehidupan salah satu dari ke-12 murid Yesus ya di dalam masa-masa sebelum Paskah dan Jumat Agung. Apa yang dilakukan oleh salah seorang murid Yesus. Saya akan membacakan ayat ini bagi kita semua, yaitu dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-21 sampai 30. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang, lalu bersaksi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Salah seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, duduk makan di sebelahnya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat supaya dia menanyakan siapa yang dimaksud Yesus. Lalu murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah itu ia mencelupkan roti itu, lalu memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Namun tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti alasan Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi dan hari sudah malam. Jadi demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang tadi juga sudah disampaikan awal, kita memasuki Minggu Prapaskah ya Bapak Ibu Saudara. Minggu-minggu merenungkan apa yang sudah dilalui bersama dengan Yesus dan mengingat kembali kasih Kristus. Dan kemudian kalau kita cermati kembali ya, minggu-minggu sebelum Paskah itu ada peristiwa Lazarus bangkit ya. Kemudian ada peristiwa Yesus diurapi di Betania, ada peristiwa Yesus dieluk-elukan itu ya, yang kita sering dengan Minggu Palma. Kemudian setelah itu ada peristiwa Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Nah, yang kita baca tadi adalah peristiwa tepat setelah Yesus membasuh kaki para murid-muridnya itu. Ya, yang kita baca. Nah, boleh slide selanjutnya ditampilkan.
Nah, di ayat yang pertama, ayat ke-21 ya. Di situ dikatakan bahwa setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang. Mungkin kalau pada terjemahan baru yang biasa Bapak Ibu pegang, di situ Yesus terharu ya. Di situ dikatakan Yesus sangat terharu. Jadi setelah Yesus memberikan petuah-petuahnya pada saat istilahnya membasuh kaki para murid-muridnya, ya. Segmen selanjutnya di situ dijelaskan tentang perasaan Yesus. Dikatakan bahwa ia sangat terguncang. Kalau kita lihat di terjemahan bahasa Jawanya, ya. Kalau di Alkitab itu di situ dikatakan Yesus terenyuh, ya. Bapak Ibu tahu artinya terenyuh enggak? Ini kita orang Jawa. Artinya terenyuh, ya. Jadi di situ hatinya Yesus terguncang atau terenyuh dalam bahasa Jawanya, yaitu ini terenyuh yang ke arah negatif. Sedang perasaannya itu sedang pilu, ya, memilukan. Nah, kata terguncang itu dari bahasa aslinya itu adalah taraso. Kalau kita lihat diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris itu di situ ada trouble. Ya, kita tahu kok trouble itu mengalami masalah lah, di situ terguncang. Kemudian yang kedua itu greatly distressed, itu artinya mengalami tekanan yang sangat berat. Jadi itulah gambaran perasaan Yesus pada saat itu, ya. Kalau di artinya taraso, kenapa ada gambar air mendidih itu juga gambarannya adalah ketika mengaduk air yang mendidih. Jadi air mendidih itu kan sudah tidak tenang, ya Bapak Ibu, tapi diaduk juga, jadi semakin menggambarkan situasi yang tidak ada ketenangan, ya. Jadi taraso itu artinya gelisah, menghilangkan ketenangan dan terguncang tadi. Itulah perasaan Yesus yang digambarkan di ayat 21. Nah, mengapa Yesus mengalami perasaan ini? Kemudian kita lihat selanjutnya, mengapa Yesus mengalami perasaan yang sangat terguncang, yaitu di ayat selanjutnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ya. Kalau dalam bahasa aslinya ini dikatakan 2 kali, sesungguh-sungguhnya gitu. Kalau dalam terjemahan bahasa Jawa, sak temen-temen nih, di situ dituliskan. Ya, jadi ini penekanan Yesus, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, salah seorang dari kalian akan mengkhianati aku, Yesus berkata. Maksudnya salah seorang dari siapa? Yaitu dari ke-12 murid Yesus yang pada saat itu ada bersama-sama makan dengan Tuhan Yesus. Apakah ini artinya Tuhan istilahnya takut? Kan Tuhan tahu ya apa misinya di dunia. Pasti dia akan diserahkan, menderita, disalibkan. Apakah maksudnya Yesus tergoncang ini karena takut nih sebentar lagi akan disalib, sebentar lagi akan merasakan kesakitan, ya. Tetapi yang dimaksudkan Yesus di sini adalah adanya pengkhianatan dari dalam lingkungannya sendiri. Istilahnya kalau zaman sekarang ngomongnya dari circle-nya, ya, dari orang-orang terdekatnya. Kalau kata mengkhianati di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah tipu daya, tidak setia dan bertentangan dengan janji. Jadi Yesus mau menyampaikan bahwa di situ ada seseorang yang enggak seperti kelihatannya, ya. Diam-diam ini menipu. Ya, istilahnya kalau di khotbah-khotbah Yesus sebelumnya juga munafik gitu orangnya. Kayaknya bersama-sama dengan Yesus tetapi ternyata tidak, mengkhianati Yesus. Dan kenapa dikatakan tadi di awal juga kasih Allah, ya. Selain Yesus merasakan pengkhianatan itu, yang paling besar adalah karena kasih Allah. Kalau ada pengkhianatan berarti ada orang yang mengkhianati.
Ketika ada orang yang mengkhianati sedemikian besar, pasti ujungnya adalah kebinasaan. Itulah juga yang dilihat oleh Yesus, bahwa salah satu di antara muridnya ini akan binasa. Itu juga yang membuat hatinya tergoncang. Kenapa? Sebelumnya waktu khotbah saya di minggu-minggu sebelumnya, saya membacakan ayat bahwa di dalam 2 Petrus, Tuhan ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang bertobat. Kemudian di dalam Yeskiel, Allah tidak berkenan kepada orang fasik, melainkan Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik supaya ia hidup. Ya. Jadi ini adalah satu kondisi yang membuat Yesus ini menjadi sangat galau istilahnya ya. Apakah Yesus tahu nanti yang akan mengkhianati adalah Yudas? Bapak Ibu, tahu ya, Yesus Maha tahu. Tapi apakah Yesus yang mengatur Yudas untuk mengkhianatinya? Tidak, itu adalah pilihan Yudas sendiri. Yesus sudah memberikan kesempatan ya bagi Yudas untuk terus bersama-sama dengan Yesus, tetapi akhirnya tetap ia mengkhianati Yesus. Dan ujungnya nanti adalah kebinasaan. Inilah yang membuat hati Yesus terguncang, sangat sedih. Karena apa? Kasihnya yang luar biasa besarnya. Kalau misalnya di dalam kebanyakan orang di dunia ini ya, beberapa orang di dunia ini, ketika tahu nih orang akan mengkhianatinya pasti sudah marah-marah. Bahkan istilahnya sampai misuh-misuh, terserahlah. Apapun nanti ujungmu terserah, kalau memang binasa istilahnya. Kalau zaman sekarang kalau misalnya kecelakaan ya terserah, itu akibatmu sendiri. Tetapi Yesus tidak memiliki hati seperti itu. Hatinya sangat sedih dan terguncang melihat murid yang dikasihinya itu ya akan binasa. Nah, mari kita di situ selanjutnya ya ada bagaimana Yudas bisa lari dari kasih Kristus ya. Yang pertama, di situ terang dan kasih Yesus. Itu adalah posisi pertama Yudas. Kemudian Yudas mulai berlari, berpaling menjauh Yesus dan endingnya kegelapan dalam maut. Kita tahu semua ya, mengerikan. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu ketika dia dalam posisi pertama, yaitu terang dan kasih Kristus. Selanjutnya, nah, di situ dikatakan Yudas adalah murid yang dipilih Yesus. Yudas ini bukan hanya sekedar pengikut Yesus loh, yang setia mendengarkan, enggak, tetapi muridnya ya, yang dipilih juga oleh Yesus. Yang di situ dikatakan di dalam Matius, Yesus memanggil ke-12 murid dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit. Dan bahkan di Markus lebih dijelaskan lagi, segala kekuasaannya itu dimaksudkan untuk menyebarkan Injil ya. Jadi bukan hanya dipilih untuk membantu Yesus dalam pelayanan, tidak, tetapi dia termasuk orang yang diberi kuasa. Karena di situ disebutkan ke-12 murid Yesus ya. Di situ dikatakan kepada mereka diberikan kuasa, bukan hanya kepada salah satu orang, tetapi semua murid Yesus memiliki kuasa itu untuk menyebarkan Injil. Karena itu adalah maksud Yesus untuk memanggil ke-12 murid. Ini posisi yang istimewa ya, berada di dekat Yesus. Yang kedua, Yudas itu adalah bendahara ya. Kita tahu juga di dalam pembacaan Yohanes tadi dikatakan Yudas itu pemegang kas, berarti bahasanya bendahara lah, seperti itu ya. Kalau memilih bendahara tentunya memilih orang yang kelihatannya mumpuni untuk mengelola uang ya Bapak Ibu. Enggak mungkin teko milih-milih untuk jabatan bendahara ini penting, misalnya siapa, oh inilah jadi bendahara, enggak. Orang di dalam organisasi kecil pun seperti misalnya di dalam kelas lah, kalau anak-anak sekolah milih bendahara, wah ini milih sing orangnya telaten nih gitu. Misalnya milih sekretaris, kalau anak-anak SD milih yang tulisannya bagus, seperti itu. Pasti ada keunggulan yang dimiliki, yang dilihat oleh orang-orang di sekitarnya ya.
Makanya Yudas dijadikan sebagai bendahara. Kemudian selanjutnya pelayan diakonia. Dari pembacaan tadi kita juga melihat mereka mengira Yudas pergi untuk memberi apa-apa kepada orang miskin. Ini juga tugasnya Yudas karena dia juga mengelola keuangan. Ya. Dia di mata orang-orang dermawan karena tugasnya memberikan sesuatu kepada orang miskin. Sungguh posisi yang mantap ini kalau dilihat, wah ya. Kemudian selanjutnya duduk di sebelah kiri Yesus. Ya. Kita lihat juga dari ayat yang kita baca tadi, kalau kita analisis posisinya, ini Yesus, sebelah kirinya Yudas, sebelah kanannya Yohanes, di depannya Yohanes itu Petrus. Makanya di dalam pembacaan tadi Petrus minta Yohanes untuk tanya kepada Yesus, siapa toh yang berkhianat, karena kan bersebelahan. Kemudian Yesus memberikan roti kepada Yudas karena bersebelahan juga posisinya pada saat itu. Nah, menurut kebiasaan orang Yahudi ya, ketika ada makan malam, biasanya yang di sebelah kiri itu adalah tamu kehormatan, yang di sebelah kanan itu adalah sahabat karib. Ya, di sebelah kirinya siapa? Yudas ya. Dia dianggap sebagai orang yang terhormat, istilahnya seperti itu ya. Tapi tidak dijelaskan apakah Yesus yang menempatkan ia di situ atau tiba-tiba dia duduk di situ karena merasa terhormat. Tapi orang-orang di sekitarnya, para murid yang lain tidak protes mengenai hal itu. Artinya mereka memang memandang Yudas ini orang yang terhormat, Bapak Ibu. Ya. Karena kalau zaman dulu tuh posisi duduk itu penting, misalnya ada undangan, wah ini duduknya ini pembesar-pembesar di depan gitu ya. Kelihatannya sampai sekarang seperti itu ketika mengatur tempat duduk. Begitu pula pada tradisi Yahudi pada waktu itu. Nah, ini betul-betul posisi yang sangat terang, istilahnya seperti itu ya. Yudas ini posisinya sudah top. Nah, tetapi selanjutnya apa yang dilakukan oleh Yudas? Ya. Nah, tadi kan di garisnya dia berlari ya, berlari perlahan menjauhi Yesus. Kita tahu dari mana kalau Yudas perlahan-lahan menjauhi Yesus ya. Kita tahu bahwa pengkhianatan itu tidak terjadi begitu saja. Pasti ada step by stepnya yang dilakukan oleh orang yang mengkhianati itu. Tidak ujuk-ujuk, wah aku mau berkhianat lah. Tidak seperti itu ya. Nah, yang pertama, kelama-kelamaan ya, Yudas ini menjadi orang yang tidak jujur. Kita tahu dari mana? Di dalam Yohanes 12 ayat 6 di situ dikatakan ia pencuri. Ia mencuri, mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Nah, dia kan tadi posisinya bendahara. Ya, perlahan-lahan dia mulai mengkhianati Yesus dengan cara mengambil uang. Dari sini pun sudah pengkhianatan awal ya. Mengingkari kepercayaannya Yesus dan murid-murid yang lain. Dipercaya uang tetapi ngambil uangnya pelan-pelan. Nah, selanjutnya tentu saja Yudas itu berorientasi kepada uang. Tadi ketika saya jelaskan di awal, mereka ada di Betania, ya, Yesus diurapi oleh seorang perempuan dengan minyak narwastu. Minyak narwastu itu mahal karena harum. Di situ dikatakan harganya 300 dinar. Yesus memandang itu adalah penghormatan kepada Yesus yang disampaikan oleh wanita itu. Kasih sayangnya kepada Yesus karena ketemu dengan Yesus. Dan Yesus di situ juga berkata bahwa enggak apa-apa karena kan aku ada di sini sementara saja. Jadi penghormatan itu sungguh-sungguh dilakukan oleh perempuan. Tetapi Yudas apa mikirnya? Alah, buang-buang uang toh Tuhan. 300 dinar itu kan bisa dipakai untuk membantu orang miskin. Sebenarnya kalau kita lihat sekilas perkataannya betul ya. Wah, banyak itu daripada cuma untuk mengurapi kaki, mengurapi kepala, mengurapi badan yang harum-harum itu. Tetapi kita lihat di situ mengurapi siapa? Yesus.
Itu adalah bentuk penghormatan. Masa penghormatan pakai minyak yang murah-murah? Kan ya enggak gitu. Itu namanya bukan penghormatan, tidak ada pengorbanan di situ. Yang dilihat Yesus adalah maksud hatinya. Ya, tetapi Yudas ini semua dikaitkan dengan uang. Dan bahkan waktu ngomong itu ia tidak jujur. Dia pikirkan 300 harus dibagikan kepada orang miskin. Otomatis itu masuk ke dalam kas. Nah, di kas itu kan dia bisa main di situ. Ya. Dia ngomong itu bukan karena dia sungguh-sungguh perhatian kepada orang miskin, tidak. Karena dia kayak melihat, wah 300 dinar hilang nih. Enggak ada yang bisa saya ambil, misalnya 10%-nya gitu. Ya. Itulah Yudas berorientasi kepada uang. Yang selanjutnya dia mulai berorientasi pada jabatan. Karena sungguh posisinya tadi luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi selanjutnya di dalam mengikut Yesus, kita tahu Yesus khotbah-khotbahnya menekankan tentang kerendahan hati ya. Tidak ada di situ Yesus seperti arogan, wah aku ini raja, selanjutnya aku akan merebut kekuasaan, mendapatkan posisi yang setinggi-tingginya di dunia ini ya, yang dilihat orang bisa mengagungkan ya. Yesus tidak seperti itu, tetapi dengan rendah hati. Nah, bahkan di Yohanes ini di pasal 6 dikatakan tentang roti kehidupan. Di situ orang-orang, Tuhan, Bu, saya minta roti kayak roti mana pada waktu itu Tuhan turunkan supaya bisa makan. Tetapi Yesus malah jawabnya, akulah roti kehidupan yang datang dari surga buat mereka. Ya, rotiku ya. Roti buat kalian ini adalah dagingku ini loh. Terus orang-orang mulai protes, lah masa kita makan dagingnya Yesus? Ya, mereka pemikirannya, orientasinya pada hanya kebutuhan jasmani saja. Di situ banyak dikatakan banyak murid-murid yang mundur dari situ. Bukan ke-12 murid, tetapi pengikut-pengikut yang lain tuh yang suka ngikuti Yesus khotbah itu. Mereka mundur, wah kok kayak gini gitu. Ya. Kok Tuhan gak ngasih roti makan, kok malah roti kehidupan, maksudnya apa gitu. Dan saya yakin di dalam hatinya Yudas pun seperti ini, melihat Yesus, lah kok kayak gini. Kok tidak ada sepertinya akan memberikan roti yang banyak ya, kelimpahan yang besar gitu. Nah, banyak yang mundur. Nah, di situ ketika banyak yang mundur, Yesus tanya ke Simon Petrus, apakah kamu juga mau mundur? Istilahnya seperti itu. Ya, tetapi Petrus bilang, tidak Tuhan, perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Tetapi Yesus di situ menjawab lagi, ya benar, aku yang memilih semua murid-muridnya. Tetapi salah satu di antara murid-muridnya itu adalah iblis. Yesus sendiri yang berkata seperti itu. Berarti kan memang pada saat itu pun hatinya Yudas sudah mulai beralih. Bahkan dikatakan salah satu adalah iblis. Ya. Inilah Yudas, berorientasi pada uang dan jabatan. Kita lihat nanti Yudas menjual Yesus ya. Dia hanya mencari posisi aman dan mencari keuntungannya. Karena Yesus pada waktu itu kan dia banyak membuat mujizat, banyak orang terpana. Ya. Dan ini merupakan ancaman besar bagi imam-imam kepala dan ahli Taurat, orang-orang Farisi itu. Jadi banyak sudah mulai yang memburu Yesus. Ya. Mencari gimana caranya menjatuhkan Yesus. Sudah banyak itu. Ya, Yudas pasti tahu akan hal itu. Ya, karena itu umumlah orang-orang Farisi dan imam kepala memburu Yesus ya. Pasti Yudas berpikir ya, wah, istilahnya gurunya ini waktunya tidak lama lagi nih. Posisi saya tidak aman ini. Gimana caranya supaya posisi saya bisa aman bahkan lebih tinggi, dan akhirnya ia memilih menjual Yesus ya. Karena dia pikir itu yang teraman, dia dapat untung, dia dapat nama ya di mata imam-imam kepala. Ya. Inilah langkah yang dilakukan Yudas
perlahan-lahan menjauh dari Yesus. Dan yang selanjutnya itu pasti ya, tidak peduli dengan teguran Yesus. Ya. Gimana tidak peduli ya? Setiap saat dia menemani Yesus. Khotbah di sana sini Yesus. Yesus banyak loh mengkhotbahkan tentang jangan mencintai uang sedemikian besar ya. Di dalam Matius di situ Yesus berkata, jangan mengumpulkan harta di bumi dan seorang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya. Dan bahkan selanjutnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Tidak kurang-kurang loh tuntunan Yesus ini ya bagi murid-muridnya itu, karena selalu dibawa kemanapun Yesus pergi. Ya. Tetapi yang dilakukan Yudas ini sangat bertentangan. Di dalam fisik ia sangat dekat gak sama Yesus, Bapak Ibu Saudara? Dekat ya. Ya. Istilahnya tuh kalau di zaman sekarang misalnya ada pendeta besar, pasti ada orang-orang yang menyertai pendeta itu. Kelihatannya wah dekat semua. Ya. Tapi gak tahu di belakang mereka bicara apa tentang pendeta itu ya kan. Itu juga yang dilakukan Yudas. Kelihatannya Yudas ini nempel terus ya sama Yesus, kemanapun sama Yesus. Karena dia murid Yesus. Tetapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yesus itu gak pernah masuk ke dalam hatinya. Karena dia punya pemikiran sendiri tadi, yang di atas, uang dan jabatan. Selanjutnya, nah ini yang kita baca tadi di ayat 10, Yohanes 13 ayat 2, ketika mereka sedang makan, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Iblis ini membisikkan rencana. Kemudian di ayat 27, sesudah Yudas menerima roti itu ia kerasukan iblis. Dari yang hanya dibisikkan nih, dibisikkan kan di luar nih. Ya, di luar, di telinga, dibisikkan tentang rencana untuk menyerahkan Yesus. Sampai akhirnya dia dirasuki sepenuhnya. Ya. Jadi apakah terus wah ini salah iblis? Yudas gak salah ini karena ada iblis gitu. Ya. Tidak sepenuhnya juga. Iblis ya memang yang ingin mencoba menghancurkan Yesus kuasanya. Tetapi Yudas ini mengizinkan dirinya nih. Karena tadi dia sudah punya sifat-sifat yang condong menjauh daripada Tuhan dan berorientasi pada keuntungan diri sendiri, ketika dibisiki, ayo serahkan Yesus gitu. Oh iya. Bahkan sampai sepenuhnya dia dikuasai oleh iblis ya. Kalau orang dikuasai oleh roh Tuhan itu luar biasa ya Bapak Ibu. Sampai kita tiap hari meminta roh Tuhan terus memenuhi kita. Pujian tadi yang dinyanyikan di saat penyembahan juga ya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, Yesus yang mengambil alih seluruh hidupku gitu. Nah, bayangkan tetapi Yudas ini yang mengambil alih hidupnya siapa? Iblis ya. Gimana luar biasa istilahnya buruknya ya. Sudah paling buruk lah kehidupannya di titiknya itu sampai ya iblis merasuki, bukan yang iblis merasuki dia langsung kayak kesurupan yang itu bukan, tetapi ini merasuki hatinya, pemikirannya, keputusan dalam kehidupannya semua mengikuti iblis ini Bapak Ibu Saudara. Sampai di ayat selanjutnya ketika 27 tadi, Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ini maksudnya bukan Yesus sendiri yang menyuruh Yudas menyalibkan dia ya. Udah ndang cepet gitu. Bukan. Ya. Perkataan ini disampaikan Yesus karena Yudas sudah dipenuhi dengan iblis. Nah, mau dikatakan apa lagi ya, tetap enggak dengar. Orang ini sudah sepenuhnya gelap istilahnya. Mau dicekoi firman Tuhan terus di telinganya sudah enggak mempan. Ya.
Karena dia sendiri yang membiarkan, gak mau sama sekali Roh Allah itu masuk padanya sama sekali. Jadi sehingga mau dinasehatin apapun gak akan. Ya, makanya Yesus berkata, apa yang kamu lakukan, lakukanlah segera. Terus kemudian apa? Respon Yudas. Di ayat 30, setelah menerima roti, Yudas segera pergi dan hari sudah malam. Ketika Yesus berkata itu, langsung dia pergi untuk menemui imam-imam kepala, berkata, wah ini waktu yang tepat untuk menangkap Yesus. Kemudian dia selanjutnya kita tahu dia datang bersama-sama menangkap Yesus ya. Segera pergi dan hari sudah malam. Kalau di dalam Yohanes, kalau kita ketik malam hari, malam gitu di kitab Yohanes itu banyak berbicara tentang kalau kerja tuh ya siang melakukan sesuatu, siang malam tuh gelap, nggak bisa apa-apa kita, nggak lihat apa-apa gitu. Nanti yang ada hanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Malam tuh orang-orang nggak mau ngapa-ngapain. Tetapi karena dia sudah saking penuhnya dengan roh iblis, makanya dia cepat-cepat meskipun itu malam dia lari kepada imam kepala. Nah, selanjutnya, nah inilah posisi terakhir daripada Yudas. Posisi terakhir berarti akhir hidupnya ya Bapak Ibu Saudara, karena dia sudah tidak bisa kemana-mana ini, udah di akhir garisnya. Ya, kita tahu akhir hidup dari Yudas. Ia menyesal mati bunuh diri dan bahkan selanjutnya dikatakan kondisinya mengenaskan. Perutnya terbuka dan isi perutnya tercerai berai. Wah ini menggambarkan betul-betul mengenaskannya kondisi daripada Yudas selanjutnya. Nah, next. Nah tadi kita kan lihat ini ya gambaran. Dia sudah bagus-bagus diterang kok lari ke dalam gelap sampai akhir pojok hidupnya sehingga dia jatuh ke dalam kegelapan. Ya. Beda dengan Petrus ya. Setelah itu di ayat peristiwa selanjutnya setelah Yudas pergi ya. Di situ Yesus berkata kepada Petrus, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi iblis ini enggak cuma deketi Yudas, dia juga sudah ancang-ancang mau dekati Petrus. Tapi Petrus enggak lah gitu. Selanjutnya Yesus memperingatkan Petrus tentang dia akan menyangkali Yesus. Tapi apakah setelah menyangkali dia terus jauh? Tidak. Dia kembali kepada terang Yesus. Bahkan kita tahu Paulus ya, Paulus yang istilahnya luar biasa menganiaya pengikut Kristus, berarti kan dia ada jauh di sini. Itu aja Tuhan tangkap kok dia tarik ke terangnya pojok situ Yesus. Kok yang udah di terangnya Yesus mau keluar seperti itu. Nah, itulah ya gambaran atau proses saat Yudas lari dari kasihnya Yesus. Ya. Paulus aja masuk dari luar masuk. Sehingga Paulus di akhir hidupnya dia dengan istilahnya dengan lantang, dengan berani berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sehingga Paulus berani bicara seperti ini. Karena dia dari jauh mendekat ke garisnya Yesus. Selanjutnya, nah, jadi inilah ya yang kita simpulkan, jangan abaikan teguran Tuhan hingga menyebabkan kekerasan hati. Ini juga sudah pernah dibahas waktu persekutuan di rumah Ibu Maria tentang mengejar hadirat Tuhan. Jangan pernah mengabaikan teguran Tuhan. Karena pengkhianatan tadi berjalan step by step ya, tidak langsung. Dalam kehidupan kita awalnya kompromi nih dengan dosa yang kecil. Misalnya kalau orang pacaran, komprominya colek-colekan gak apa-apa gitu. Alah, pegang-pegangan gak apa-apa. Selanjutnya naik lagi, bahkan melakukan hal-hal yang tidak kudus sebelum menikah. Nah, itu. Jadi dosa mengintip tuh lakuin yang kecil-kecil dulu, dia merasa oke, nyaman, gak apa-apa. Selanjutnya lebih besar lagi. Dan setelah sadar, dia udah gak mau dengerin firman Tuhan ya. Jadi inilah yang mau disampaikan, jangan
mengabaikan teguran Tuhan. Karena nanti kalau sudah keras hati ini, siapa aja yang mau nasihat ini gak mempan. Mau pendetanya, mau orang tuanya, mau didatangkan simbahnya. Kalau dia memang betul-betul mengeraskan hati dan sudah dikuasai, nah ini sudah gawat Bapak Ibu. Selanjutnya, nah tidak hanya cukup berada di dekat kebenaran, tetapi harus tinggal di dalam kebenaran. Ya, Yudas sudah dekat nih dengan Yesus, tetapi tidak tinggal di dalamnya, hanya secara fisik ya. Jadi itu pun bisa terjadi dengan umat-umat Kristen. Ya, dekat nih dengan kebenaran, setiap hari ke gereja, bahkan mungkin pelayanan, dekat dengan rumah ibadah misalnya seperti itu. Tetapi kehidupannya tidak benar-benar ada di dalam hadiratnya Tuhan. Ya. Nah, itulah selanjutnya. Nah, padahal tadi di awal kita lihat kasih Kristus tuh luar biasa besarnya ya. Dia membuka tangannya. Kok kita lihat akhir kehidupan kekal ke-12 murid ini dengan Yudas itu beda. Mereka menerima keselamatan, ya, menerima pengorbanan Yesus di kayu salib. Mereka mengabarkan Injil, ya, memperoleh kekuatan daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan. Ya. Tapi beda dengan Yudas yang tidak mau menerima kasih Yesus ya. Tadi akhir hidupnya sangat mengenaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah perenungan kita pada pagi hari ini ya, belajar dari kisah hidup Yudas ini jadi pembelajaran buat kita bagaimana dia melalui hari-harinya bersama Yesus ya. Ternyata itu tidak sampai menyentuh ke dalam hatinya. Nah, inilah yang penting bagi kita Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini ya boleh memberkati kita semua. Kemudian saya serahkan kepada Ibu Nurma. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan untuk harus berjaga-jaga, berhati-hati, waspada Tuhan. Kami telah melihat kehidupan Yudas, bagaimana ia perlahan-lahan berpaling meninggalkan Engkau hingga sudah betul-betul jauh dan jatuh Bapa. Kiranya Tuhan Kau menyelidiki hati kami seperti pujian di awal tadi. Kau yang melihat hati kami Bapa. Kiranya Engkau yang terus menyentuh hati kami sehingga kami betul-betul dekat, terus tinggal di dalam kasih-Mu. Sehingga tidak ada kuasa maut pun yang dapat menyentuh kami karena kami tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah melihat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Baik pada masa PL, pada masa PB, pada masa ini hingga masa yang akan datang. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Engkau baik tidak pernah berubah bagi setiap kami. Biarlah kami boleh terus diingatkan akan hal ini Tuhan. Betapa luar biasanya kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Kami tidak mengkhianati-Mu Bapa. Dan kami boleh meneladani Paulus yang dalam akhir hidupnya mampu berkata bahwa telah mengakhiri perjalanan dan memelihara iman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu Selidiki Aku sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita nyanyikan sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kepada Ibu Gembala saya persilahkan. Baik Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur
yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian Aku Diberkati. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, Aku diberkati. aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, Aku jadi berkat. aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat, aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat, Aku jadi berkat. aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Siang berganti malam, aku jadi berkat, aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada saat ini kita akan mendengarkan warta gereja untuk 1 minggu ke depan. Shalom, berikut adalah warta gereja 1 minggu ke depan. Persekutuan Wanita Selasa 26 Maret 2024 pukul 4 sore. Firman Tuhan Saudari Maria Wesley STH, pemimpin pujian Ibu Winarno tempat Ibu Paijan. Persekutuan Pria Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB. Firman Tuhan oleh Bapak Matias STH, pemimpin pujian oleh Bapak Haryanto tempat Bapak Haryanto. Ibadah Kamis Putih 28 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Doa penyembahan dipimpin oleh Saudari Deborah, firman Tuhan oleh Pendeta Nurmala Simamora STH, pemimpin pujian oleh Saudari Karis dan Saudari Feby, singer oleh Saudari Maria dan Saudari Welly, pemain musik Saudari Ivana, operator LCD Saudara Christian dan Saudari Uli, persembahan Bapak Suaman, tata gereja keluarga Bapak Suaman. Ibadah Jumat Suci 29 Maret 2024 pukul 3 sore. Doa penyembahan Saudari Rince, firman Tuhan Pendeta Nurmala Simamora STH, pemimpin pujian Saudari Maria dan Saudari Widya, singer Saudari Deborah dan Saudari Andina, pemain musik Saudari Karis, operator LCD Saudara Jimmy dan Saudara Fitrik, persembahan Bapak Yatin, tata gereja Bapak Yatin.
Ibadah Sabtu Sunyi 30 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Doa penyembahan dipimpin oleh Saudari Feby. Firman Tuhan oleh Pendeta Nurmala Simamora STH. Pemimpin pujian oleh Saudari Deborah dan Saudari Andina. Singer Saudari Rince dan Saudari Widya. Pemain musik Saudari Ivana. Operator LCD Saudara Christian. Persembahan Ibu Ning, Tata Gereja Keluarga Ibu Ning. Ibadah Minggu Paskah 31 Maret 2024 pukul 7.00 WIB. Doa penyembahan Saudari Weli, Firman Tuhan Pendeta Nurmala STH, Pemimpin pujian Saudari Maria dan Saudari Rince, Singer Saudari Feby, Saudari Andina dan Saudari Siva. Pemain musik Saudari Karis, Saudari Ivana, Saudara Christian dan Saudara Fitrik. Tamborin Saudari Deborah, Saudari Widya, Saudari Melia. Operator LCD Bapak Danar dan Saudara Jimmy. Persembahan Bapak Paizan, Tata Gereja Bapak Paizan. Baik, demikian warta gereja kita untuk 1 minggu ke depan. Kita telah berada di kita akan ada perjamuan kasih pada hari Paskah dan perjamuan kudus hari Jumat. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Ku Hidup Karena Percaya.
persilakan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus yang senantiasa berdoa dari surga untuk kami para umat-Mu dan ciptaan-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, jika sampai hari ini iman kami tetap bergantung padamu karena Engkau juru syafaat kami yang agung. Dan itu juga yang mengajar kami Tuhan untuk bersyafaat pada pagi hari ini. Dalam masa-masa Prapaskah yang pada hari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, serta pada Paskah yaitu kemenangan kelepasan tiba. Untuk yang kesekian kalinya Tuhan kami akan merayakannya. Kami bersyukur karena Tuhan pelihara iman kami. Kami bersyukur jika kami tetap setia kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami roh-Mu yang hidup, belajar hidup taat dengan melakukan firman-Mu. Sehingga kami Tuhan tidak hanya dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan itu ada dalam hidup kami. Hidup kami memancarkan sinar kemuliaan Kristus melalui buah-buah hidup kami, yaitu buah iman yang kami wujudkan dalam kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Apapun Tuhan saat ini yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, Engkau adalah Bapa yang memelihara hidup mereka. Engkau Bapa yang akan menyediakan segala jalan keluar apapun masalah mereka. Berilah mereka Tuhan hati yang baru, hati yang senantiasa mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Beri mereka Tuhan untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup. Bukan hanya sekedar persembahan yang mati, tapi hidup mereka Tuhan dipakai sebagai alat sesuai dengan kehendak dan rencana. Sehingga kursi-kursi yang tertata dengan rapi Tuhan, penuh dengan jiwa-jiwa yang menyembah Tuhan. Karena Engkau yang kami tinggikan dan muliakan. Engkau yang menarik jiwa-jiwa itu datang menyembah-Mu di tempat ini. Berilah Tuhan hati jemaat Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, bukan yang mengasihani diri mereka. Karena ketika kami kehilangan nyawa kami, Tuhan sudah ganti nyawa kami. Kau datang untuk memberi hidup, hidup yang berkelimpahan. Engkau datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Biarlah Tuhan itu yang menjadi moto jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Sehingga kami akan semakin berbuah-buah sebagai wujud pengenalan kami akan Engkau. Yang setiap tahun kami akan menyambut Jumat Agung dan Paskah itu. Biarlah dari gereja ini Tuhan mengalir kasih Kristus kepada gereja-gereja yang lain, terutama gereja Wesleyan. Ada kegerakan roh Allah. Dan karena Tuhan, berkatilah jemaat secara jasmani dan rohani. Jadikan kami Tuhan menjadi berkat ketika kami sudah diberkati. Jadikan kami Tuhan saluran berkat. Tidak kami genggam Tuhan berkat Tuhan itu. Tidak kami kubur Tuhan berkat itu. Tapi kami salurkan. Karena Tuhan biarlah Engkau hembusi jemaat-Mu dengan roh-Mu yang hidup. Sehingga kami menjadi kesaksian bagi lingkungan kami. Dimanapun jemaat-Mu berada. Kami menjadi terang ilahi. Karena hidup kami bersinar. Berkati setiap program gereja Tuhan bukan untuk aksesoris. Tapi program gereja baik persekutuan perempuan, kaum bapak, komsel, Jumat, pemuda, dan sekolah minggu, serta ibadah Sabat. Bahkan perkunjungan-perkunjungan yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Sehingga menjadi persembahan yang hidup dan berbuah harum di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya masyarakat di sekeliling kami
Mereka boleh Tuhan Yesus memberikan kami kemerdekaan semerdeka-merdekanya Tuhan, menunaikan ibadah kami di tempat ini. Berkatilah seluruh masyarakat sekeliling kami dalam kemajemukan agama, tingkat sosial dan ekonomi. Kami boleh saling menghormati, saling menghargai Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati dan para camat, bahkan Bapak Kepala Desa sampai tingkat yang paling dasar adalah Bapak RT. Biarlah Tuhan mereka menjadi bersinergi Tuhan untuk terus menghadirkan shalom itu, karena mereka menegakkan keadilan dan kebenaran sebagai wujud takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bangsa kami akan terus hidup di dalam damai sejahtera, karena Allah kami memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan doa syafaat kami ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Kristus serta sesama kita, pulanglah dengan membawa berkat yang daripadanya, dengan mengarahkan hati pikiran kita kepada Dia, serta membuka hati dan kedua tangan kita menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.